Shalom semuanya. Anda mau mencari tempat kuliah yang biayanya terjangkau dan fasilitas yang memadai, serta tenaga pendidik yang profesional? Dalam video ini, saya akan memperkenalkan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon, yaitu Kampus Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Institut Agama Kristen Negeri Ambon merupakan perguruan tinggi yang berbasis keagamaan Kristen. Fakultas yang berada di Kampus Institut Agama Kristen Negeri Ambon adalah 1. Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. 2. Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan. 3. Fakultas Seni Keagamaan Kristen. Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan memiliki 4 program studi, yaitu Pastoral Konseling, 2 Teologi, 3 Agama Budaya, dan keempat Pariwisata Budaya dan Agama. Adapun visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan. Saya akan memperkenalkan prodi saya, yaitu Pariwisata Budaya dan Agama. Prodi ini terbentuk saat Stakpen beralih status menjadi Institut Agama Kristen Negeri Ambon dan merupakan prodi pariwisata pertama di Maluku. Ini adalah visi dan misi program studi pariwisata budaya dan agama. Alamat kampus Institut Agama Kristen Negeri Ambon berada di Jalan Dolok Halung Atas, Kota Ambon. Di sini, Anda dapat mengembangkan bakat Anda sendiri. Kami menanti kedatangan Anda untuk bergabung bersama kami dalam Institut Agama Kristen Negeri Ambon yang terbukti melahirkan lulusan sarjana yang berkualitas dan berdedikasi. Shalom semuanya. Indonesia memiliki peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sangat banyak tersebar di berbagai daerah. Peninggalan-peninggalan tersebut masih ada yang tersimpan di museum. Ada juga yang berada di lokasi yang sekarang jadi objek wisata. Peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha tersebut hingga sekarang dijadikan referensi atau bahan untuk guru sejarah atau ilmu pengetahuan sosial saat memberikan pembelajaran kepada para murid-muridnya. Ada banyak peninggalan-peninggalan masa Hindu Buddha di Indonesia. Berikut peninggalan-peninggalan pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama, candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi, baik yang bercorak Hindu atau Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Janggal, Candi Gedong Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plawasan. Kedua, gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paraduraksa, dan yang terbelah dua disebut Bentar. Ketiga, petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan. Misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotundo. 4. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prasnaparamita. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Wara Mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. 5. Relief.
Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya, relief yang ada pada Candi Borobudur dan Prambanan. 6. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya Prasasti Jangkal, Prasasti Caruteung, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. 7. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakawin Bharatayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panulu, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Sutasoma karya Empu Tantular. Itulah beberapa peninggalan-peninggalan pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia.